Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bandar Darmawan. Nomor hidup mahasiswa 0553025562. Di sini izin mempresentasikan terhadap rancangan program komunikasi saya. Di sini saya akan menawarkan kepada pihak kantor terkait kampanye keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara Dobo. Dalam membuat kampanye ini tentunya mempunyai latar belakang tersendiri, yaitu tentang alasan mengapa kampanye ini sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menjamin standar keselamatan dan keamanan yang absolut guna melindungi jiwa manusia, pesawat udara, dan fasilitas pendukungnya. Namun, operasional penerbangan memiliki karakteristik risiko tinggi. Setiap deviasi dari prosedur standar sekecil apapun dapat berakibat pada kecelakaan fatal. Di Bandar Udara Dobo, tantangan utama muncul dari dinamika interaksi dan antara teknis operasional penerbangan dengan aktivitas sosial masyarakat lokal yang sering kali belum selaras dengan regulasi keselamatan penerbangan internasional maupun nasional. Di sini ada 3 poin yang saya garis bawahi tentang konteks permasalahan. Yang pertama itu problematika prohibited item, yaitu barang-barang yang dilarang ketika hendak dibawa ke pesawat. Yang kedua, kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KOP sebagai zona steril. Nah, di sini berdasarkan pengamatan saya di bandara ini terdapat anak-anak atau masyarakat yang sering bermain layangan sembarangan, dan juga penggunaan laser yang seringkali menjadi atensi kita, karena ketika pesawat ini mau landing di bandara ini tentunya akan mengganggu penglihatan pilot. Yang ketiga, mitigasi forensic object debris (POD) dan willful hazard. Ini berfokus tentang kebersihan landasan pacu. Apabila masyarakat membuang sampah dan atau membakar sampah di sekitaran landasan, ini akan mengakibatkan polusi atau debu yang akan masuk ke landasan pacu. Adapun urgensi dalam kampanye program saya yaitu yang pertama aspek mitigasi risiko dan zero accident, yang kedua aspek efisiensi dan pelayanan publik, yang ketiga aspek hukum dan kepatuhan nasional, yang terakhir aspek psikologi massa dan kontrol sosial. Nah, untuk itu maka dari itu dalam pemilihan judul tersebut mempunyai urgensi yang sangat berkaitan dengan keempat aspek ini. Adapun tujuan kampanye keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara Udara Dobo yaitu mewujudkan budaya keselamatan penerbangan yang komprehensif di lingkungan Bandara Udara Dobo dengan mensinergikan peran otoritas bandara dan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menjamin kelancaran operasional transportasi udara yang bebas dari kecelakaan dan gangguan tindakan melawan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 5 sasaran strategis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transformasi pemahaman penumpang terhadap prohibited items. Yang kedua, proteksi integritas kawasan KOP. Yang ketiga, minimalisir risiko pelanggaran pagar perimeter. Yang keempat, pengendalian kerusakan akibat forensic object debris atau POD. Yang terakhir, penguatan kontrol sosial dan budaya keselamatan. Bagaimana kampanye ini akan sukses untuk dilakukan? Di sini saya telah menganalisis strategi-strategi yang patut kita lakukan. Yang pertama, kampanye visual. Kampanye visual di terminal Bandar Udara Dobo dengan cara mengganti teks registrasi yang panjang dengan infografis minimalis di area check-in. Informasi difokuskan pada pemisahan tentang barang-barang yang dilarang yang dibawa ke dalam pesawat. Strategi berikutnya itu pemasangan spanduk di daerah sekitar pagar perimeter terkait larangan dan sanksi yang diperoleh apabila melanggar peraturan memasuki
memasuki daerah keamanan terbatas. Selanjutnya yaitu kita menggunakan media sosial kantor. Media sosial kantor ini kita akan membuat konten-konten naratif tentang kampanye keamanan dan keselamatan penerbangan. Selanjutnya itu strategi yang dapat saya lakukan itu ada pojok transparansi keamanan. Jadi menyediakan display fisik di terminal yang memajang contoh-contoh barang dilarang yang sering disita, ya seperti gunting, korek api, dan barang-barang cairan yang berbahaya lainnya. Tentunya dalam pemilihan strategi tersebut berhasil apabila kita melakukan taktik dan melakukan rencana penerapan strategi tersebut. Nah, di sini yang pertama saya optimalisasi media luar ruang, yaitu auditasi fisik on-site. Yang pertama, instalasi spanduk persuasif di titik rawan. Penerapannya yaitu pemasangan spanduk di daerah sekitar pagar perimeter terkait larangan dan sanksi yang diperoleh apabila melanggar peraturan memasuki daerah keamanan terbatas. Yang selanjutnya display atau kita memajang spanduk-spanduk tentang barang-barang yang dilarang ke dalam barang-barang yang akan dilarang apabila kita menaik pesawat. Yaitu penerapannya memantapkan videotron kantor untuk mengkampanyekan keselamatan dan keamanan penerbangan serta membuat barang berbahaya yang dilarang untuk dibawa ke pesawat. Selanjutnya pembuatan spanduk infografis. Ya, ini nanti kemungkinan kita akan buat expander di daerah-daerah strategis yang untuk dipajang dan diketahui oleh penumpang, seperti daerah security checkpoint dan zona sekitar bandara yang akan mengacu pada kawasan keselamatan daerah KKOP. Nah, di sini juga kita akan membuat konten media sosial kantor. Infografis bisa berupa desain flyer atau berbentuk video. Nah, di sini pemilihan media sosialnya saya lakukan di Instagram, Facebook, dan TikTok. Dengan alasan selain murah, informasi melalui media sosial ini juga sangat cepat berkembang dan sangat worth it untuk dibaca oleh masyarakat netizen. Di sini saya mempunyai ide yaitu pertama konten jaga ternak, yaitu pastikan hewan ternak tidak berkeliaran di dekat pagar perimeter untuk mencegah masuknya hewan di landasan pacu. Yang berikutnya larangan bermain layang-layang. Berikutnya itu jangan membuang sampah sembarangan karena asap dari hasil pembakaran tersebut dapat menimbulkan polusi penglihatan terhadap hewan. Terus tentang larangan powerbank tidak boleh dilakukan ketika berada di dalam pesawat. Dan terakhir, barang yang tidak boleh di pesawat serta sosialisasi tentang larangan daerah keamanan terbatas. Nah, untuk terakhir ini ada strategi tentang penggunaan email sebagai media penyebar regulasi. Nah, di sini hanya untuk meningkatkan kompetensi petugas personil operasional kita, terutama di absen. Nah, jadi kita ingatkan mereka mengenai regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh kementerian ataupun peraturan internasional tentang mengapa pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Di sini kita akan share melalui email dan memunculkan notifikasi di email nanti bisa dilihat oleh personel operasional itu. Oke, tahap terakhir itu pasti ada monitoring evaluasi. Nah, monitoring evaluasi ini tentunya sebuah kampanye atau sebuah program komunikasi itu berhasil dilakukan. Tentunya kita harus memonitoring dan mengevaluasi program tersebut. Nah, di sini saya telah menganalisis cara memonitoring dan mengevaluasi. Di sini ada tabel monitoringnya. Yang pertama ada parameter keberhasilan, target pencapaian, instrumen verifikasi. Nah, di sini bisa Bapak lihat sendiri parameter keberhasilannya, yaitu kepatuhan barang bawaan,
stabilitas ruang udara, literasi keamanan, dan partisipasi masyarakat. Oke, nah di sini juga kita akan bisa evaluasi program ini. Yang pertama, refinement materi, memperoleh konten kampanye jika masih ditemukan celah pemahaman pada jenis bahaya tertentu. Berikutnya, bisa mengintegrasikan aktivitas kampanye yang paling sukses menjadi SOP. Jadi ketika kampanye ini berhasil, tentunya harapan saya bisa diberlakukan dan dibuat SOP untuk mengacu dan menjadi pedoman bagi kita. Terus yang terakhir, tahap evaluasi menyusun laporan performa keselamatan sebagai bukti kepatuhan UBU Bandara Udara Dobo terhadap mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ini yang dapat saya tambahkan. Besar harapan saya untuk rancangan ini diterima oleh pihak kantor, Pak. Mungkin itu saja. Mungkin ada kritik, saran, pertanyaan, silakan, Pak. Terima kasih. Baik, dengan Saudara Banja Dermawan, saya setuju dengan rancangan program kampanye yang Saudara tawarkan. Pertanyaannya, saya kapan kampanye ini dilakukan? Oke, baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Kapan kampanye ini akan dilaksanakan? Nah, di sini saya telah membuat planbook atau rencana terlaksananya program kampanye ini, Pak. Nah, jadi insya Allah ini saya buat program ini berdasarkan masa studi saya di kuliah, Pak. Jadi di situ ada 8 sesi, Pak, dari bulan April sampai bulan Juni. Jadi perkuliahan itu mulai 2 bulan. Nah, di sini saya hanya memfokuskan 1 bulan saja, Pak. Bisa dimulai dari bulan Mei ini nanti sampai Juni, awal Juni, kemudian sebelum UAS itu. Nah, kapan tanggalnya? Di sini tadi saya sudah cantumkan di ini, Pak, di PPT ini. Di PPT ini, nah ini taktik dan cara penerapannya, Pak. Nah, ini kan tadi ada optimalisasi media luar angkasa. Nah, ini saya di luar maaf salah. Optimalisasi media luar ruang. Nah, ini akan saya lakukan pada tanggal 11 Mei sampai 15 Mei. Jadi mungkin hari Senin nanti, Pak, dimulai dari instalasi spanduk dulu, terus display prohibited item di area terminal. Terus nanti di tanggal ini juga, Pak, 18 sampai 22 Mei, di 2 minggu berikutnya menggunakan media sosial terpadu karena di kita kantor. Nah, saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Humas Bandara Dobo, nanti akan mengupload konten-konten di media sosial tersebut, Pak. Nah, ini yang terakhir juga menggunakan media sosial terpadu kantor, sama saja tanggalnya, Pak, cuma lebih ke ini konten-konten sesuai ide yang telah saya tawarkan. Oh, ini, Pak, yang terakhir. Jadi yang penggunaan email tadi, email sebagai media penyebar regulasi. Insya Allah kita lakukan secara tahap awal, yaitu tanggal 25 sampai 29 Mei 2026. Nah, tanggal ini kita akan melakukan tahap percobaan dulu, Pak. Percobaan apakah ini mendapatkan respon positif terhadap personel keamanan. Kalau ini berhasil, maka besar harapan saya untuk dilanjuti, Pak. Mungkin nanti kita bisa bikin aplikasi tersendiri, Pak, bukan hanya email. Kita bisa bikin aplikasi, pengembangan aplikasi, dan tak hanya pegawai operasional saja yang dapat regulasi ini, melainkan semua jajaran, baik itu pegawai Bandara Udara Dobo ataupun stakeholder. Oke, mungkin itu, Pak, jawaban dari saya, Pak. Apa ada lagi, Pak? Oke, terima kasih. Semoga bisa secepatnya direalisasikan itu.
Saudara Banja Darmawan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya dalam rancangan presentasi saya. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya telah mengizinkan saya untuk membuat praktik kerja komunikasi di instansi ini, Pak. Oke Pak, kalau tidak ada lagi, mungkin saya tutup ya Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.